Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Bagi kalian yang sedang belajar membuat desain aplikasi multimedia interaktif, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay di channel saya. Oke, kembali di channel Laptop Sugus. Pada tutorial sebelumnya kita sudah menyelesaikan semua bagian halaman ya, termasuk juga button, action script, dan yang lainnya. Dan pada tutorial ini kita akan lengkapi setiap halaman dengan animasi, agar perpindahan tampilan setiap halaman itu bisa lebih dinamis, lebih halus, dan tentunya lebih menarik ya. Selain itu kita akan lengkapi juga di bagian awal, ada animasi opening, kemudian ada animasi di bagian atas yang berjalan terus-menerus, dan di bagian ending. Serta di bagian latihan soal nanti kita akan tambahkan animasi tanda benar dan salah. Nah, untuk lebih lanjut kita lihat dulu contoh yang sudah jadi. Nah, ini adalah animasi di bagian opening. Nanti ada animasi loading juga yang langsung nyambung ke halaman menu. Nah, di main menu juga animasinya tidak banyak ya. Di bagian atas juga ada animasi yang terus berjalan, nanti akan muncul di setiap halaman. Kemudian perpindahan halaman nanti kita akan buat yang simple dan sederhana. Nah, sebatas itu ya. Jadi durasi animasinya tidak lebih dari 5 detik nantinya. Kemudian di bagian halaman latihan, nanti setiap menjawab benar salah kita tambahkan animasi juga. Nah, seperti itu. Kemudian halaman petunjuk juga. Nah, jadi kita buat munculnya itu lebih halus dan lembut. Termasuk juga button close. Nanti setelah klik iya, langsung masuk ke bagian ending. Dan langsung close aplikasinya. Oke, silakan kembali ke aplikasi Flash-nya dan kembali buka file project-nya. Nah, di bagian ini saya tidak akan membahas secara detail, karena saya sudah pernah membahasnya pada video yang berjudul Konten Animasi Project Multimedia Interaktif. Oke, di sini saya akan awali dari halaman main menu. Di bagian ini yang akan saya animasikan adalah teks, kemudian gambar logo, button, dan juga di sini ada background object button. Nah, untuk objek yang akan dianimasikan, ini saya ubah dulu menjadi simbol grafik. Convert to symbol, pilih type-nya grafik. Di sini saya beri nama teks 1. Kemudian di bawahnya juga convert to symbol, saya beri nama teks 2. Kemudian teks yang di bawahnya juga convert to symbol. Di sini saya beri nama teks 3. Ini tipenya grafik ya, bukan dijadikan button atau movie clip. Nah, untuk gambar logo juga saya ubah jadi simbol grafik. Di sini saya beri nama logo. Dan untuk button, karena sudah berubah jadi simbol, ini tidak perlu lagi kita jadikan simbol karena dia sudah tipenya button. Nah, ini ada background untuk button. Saya biarkan saja ya. Yang terpenting adalah bagian teks dan logo ini. Selanjutnya saya akan tambahkan frame dulu, kira-kira sampai di frame 30. Saya akan blok sekaligus seperti itu. Nah, saya akan awali dari
titelnya. Jadi backgroundnya tidak akan saya buat animasi. Saya mulai dari titel yang pertama. Di sini saya buat intervalnya 5 frame. Jadi pada frame kelima, saya buat keyframe, kemudian klik kanan di sini saya pilih Create Classic Twin. Nah, di sini pada frame pertama, pada keyframe pertama, saya akan geser ke bagian atas. Nah, kurang lebih sekian. Dan kemudian saya akan berikan nilai ease-nya pada twinning di bagian properties. Ini saya berikan 100. Kemudian di sini saya akan berikan style pada color effect yaitu alpha. Nah, seperti itu. Ini tampaknya terlalu jauh ya. Saya buat sedikit saja. Nah, kemudian untuk titel yang kedua, di sini saya buat munculnya berurutan. Jadi muncul setelah titel yang pertama. Nah, jadi titel pertama muncul disusul dengan titel yang kedua. Di sini juga intervalnya 5 frame. Saya buat keyframe di frame 10. Lalu Create Classic Twin, dan kemudian ini saya berikan color style alpha. Kemudian pada twinningnya di sini saya berikan nilai is 100. Dan di sini munculnya dari atas. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian di bagian konten teksnya, teks yang banyak ini juga mulai setelah titelnya muncul, mulai di frame 10. Ini juga intervalnya 5 frame. Saya buat keyframe pada frame 15, Create Classic Twin, lalu kemudian ini saya munculkan begitu saja. Saya hanya mengatur di bagian is-nya 100 dan juga di sini stylenya alpha. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada gambar logo. Nah, gambar logo saya akan buat nanti lebih panjang animasinya. Nah, ini ada button petunjuk. Button petunjuk ini akan saya buat animasinya bersamaan dengan konten teks yang paling bawah. Nah, di sini buat keyframe pada frame 15, kemudian Create Classic Twin. Ini akan saya buat dia muncul dari bagian atas dengan style alpha dan juga pengaturan twinningnya is nilai 100. Nah, seperti itu. Nah, untuk background button di sini mulai di frame 15. Saya akan geser, kemudian di sini buat keyframe. Nah, karena ini objeknya masih tipe shape, saya akan buat ini shape twin. Shape twin pada keyframe yang pertamanya saya akan atur ukurannya lebih kecil. Nah, kira-kira sekian. Dan juga di bagian color saya akan berikan nilai alpanya 0. Nah, seperti itu ya. Pada twinningnya juga saya akan atur di sini nilai is-nya 100.
Kemudian setelah background button muncul, barulah di sini buttonnya juga muncul. Di sini ada 4 button menu. Saya akan buat secara bersamaan. Nah, seperti itu. Saya geser di frame 20. Nah, ini mulainya di frame 20 sampai dengan frame 25. Saya buat langsung keyframe. Kemudian di sini saya blok lagi dan create classic twin. Nah, ini munculnya bersamaan. Di sini juga saya berikan style alpha, kemudian ini saya geser sedikit ke atas, seperti itu. Nah, dan juga pada pengaturan twinning-nya, is-nya di sini saya berikan 100. Nah, terakhir untuk logo. Logo di sini mulainya di frame 10 sampai dengan frame 25. Saya buat keyframe di frame 25, kemudian create classic twin. Nah, di sini saya buat dia muncul dari kiri ya. Dari kiri dengan timing yang agak lama. Nah, seperti itu. Ditambah dengan style efek alpha dan juga twinning dengan is nilainya 100. Nah, seperti itu. Jika ini dijalankan, test movie. Nah, ini masih terus berjalan berulang-ulang. Ya, kita tentu harus menambahkan action stop pada bagian akhir. Buat layar baru, saya beri nama layar action. Dan pada frame akhir, di sini buatkan keyframe. Pada frame 30, di sini saya insert keyframe, kemudian buka lagi panel action, tambahkan action stop. Nah, ini tujuannya agar mau berhenti nanti di bagian akhir. Save dan test movie lagi. Nah, sampai di sini animasi untuk halaman main menu utama sudah selesai. Jika kalian bingung dengan teknik animasi yang saya terapkan, silakan bisa menyimak tutorial saya yang berjudul Basic Animation 1, Basic Animation 2, dan Basic Animation 3. Di sana saya membahas teknik dasar animasi mulai dari frame by frame, shape twin, classic twin, dan motion twin. Nah, berikutnya adalah animasi yang terus berjalan berulang-ulang yang ada di bagian pojok kiri atas. Di sini saya tidak akan membahas secara detail karena sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorialnya. Jadi ini adalah animasi yang sama yang saya gunakan kembali dari project yang sebelumnya ya, dari contoh project sebelumnya. Nah, silakan simak prosesnya pada tutorial saya yang berjudul Animasi Interaktif bagian ke-6, Animasi di dalam Objek Simbol Movie Clip. Nah, pada bagian ini kita membuat objek movie clip, kemudian di dalamnya kita buat animasi dengan contoh seperti ini ya. Di sini saya menghabiskan 180 frame. Nah, di sini saya akan copy dari contoh project yang sudah jadi agar tidak mengulang lagi ya. Saya akan paste di sini. Nah, nanti lakukan langkah yang sama untuk file-file project yang lainnya. Silakan dibuat konten animasinya satu persatu, kemudian ditambahkan animasi movie clip yang ada di bagian pojok kiri atas. Oke, silakan disimpan, kemudian lanjutkan test movie kembali. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Ini akan terus berjalan berulang-ulang, kecuali jika ditambahkan action stop nanti akan berhenti. Selanjutnya masuk ke bagian halaman latihan soal. Kita masuk kembali ke bagian soal ya.
Di sini kita tambahkan animasi tanda benar dan salah. Setiap kali user nanti menjawab benar, akan muncul animasi tanda benar, dan begitu pula sebaliknya. Dan di sini saya sudah menyiapkan animasi tanda benar dan salah. Jadi di sini saya tidak akan membahas bagian ini karena sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorialnya. Silakan bisa menyimak pada video saya yang berjudul Tutorial Kuis Interaktif Flash Animasi Benar dan Salah. Nah, pada animasi benar, di sini saya menggunakan icon tanda checklist, tanda centang seperti ini dengan warna hijau, dan tanda salah warna merah ya, tanda silang warna merah. Kemudian di sini saya menerapkan teknik animasi Classic Twin yang diberikan action stop di bagian akhir agar berhenti. Dan juga ada tambahan sound effect ya, sound notifikasi itu untuk tanda benar dan salah. Nanti silakan bisa mengambil sound pada bahan yang saya berikan. Nah, keduanya ini di save kemudian di test movie. Pastikan sudah jadi file SWF. Ini caranya sama dengan membuat button kontrol halaman. Jadi nanti diukur dulu posisinya di mana karena ini filenya terpisah. Setelah itu kembali ke bagian soal. Nah, nanti di sini dipanggil melalui klik button benar dan salah. Silakan tampilkan kembali panel action-nya. Di sini saya akan menambahkan action script untuk memanggil animasi benar dan salah. Nah, untuk opsi jawaban yang benar, nah di sini di bawah next frame, sebelum menambahkan skor dan perhitungan benar, kita tambahkan dulu load movie 6. Kemudian di sini animasi benar.swf. Ya, saya menggunakan nama benar ya. Sorry, ini salah. Benar.swf. Kemudian di sini saya gunakan levelnya di angka 3. Nah, begitu seterusnya untuk opsi jawaban benar. Tambahkan load movie 6, kemudian panggil file animasi benar. Lalu kemudian untuk animasi salah, letakkan pada action script opsi jawaban yang salah. Di bawah next frame, di sini saya letakkan load movie 6 salah dengan level yang sama. Nah, silahkan tambahkan action script ini pada opsi jawaban yang benar dan salah. Nah, jika sudah, silahkan di-save dan lakukan kembali test movie. Nah, sampai di sini bagian halaman latihan soal sudah lebih interaktif lagi ya, dan tentunya lebih menarik. Nanti di bagian button jawaban mungkin bisa ditambahkan sound effect button juga, nanti silahkan dikembangkan sendiri. Selanjutnya kita ke bagian opening. Nah, di bagian opening ini ada animasi loading yang akan nyambung ke halaman main menu. Nah, di sini ada penerapan teknik twinning. Yang pertama di sini ada teknik shape twin pada garis bar loading ini yang dibalut dengan layer masking. Jadi, teknik shape twin yang dibalut dengan layer masking. Kemudian, pada text loading itu menerapkan teknik classic twin. Lalu di atasnya ini ada logo. Ini logo aplikasi Microsoft Edge yang saya ambil. Kemudian, ini saya buat berputar ya. Cuma kalau dijalankan di sini secara manual tidak ada efeknya, kecuali nanti setelah di test movie. Nah, ini adalah objek movie clip yang di dalamnya juga menerapkan teknik twinning. Ini classic twin dengan mode rotasi seperti ini.
Nanti ini akan terus berjalan berulang-ulang sampai dengan frame ini berakhir. Dan di sini saya membuat animasinya sampai di 70, kemudian di sini ada semacam transisi sampai dengan frame 80. Nah, di sini saya tidak membahas bagaimana proses pembuatannya karena saya sudah pernah membahas pada video saya yang berjudul animasi loading dengan teknik twinning, masking, dan movie clip. Silakan simak di sana bagaimana prosesnya dari awal sampai dengan akhir. Nah, di sini saya menggunakan animasi yang sama dengan contoh project sebelumnya. Jadi, saya hanya akan menambahkan action script pada frame akhir. Jadi di sini saya buat layer baru, saya beri nama action. Kemudian frame terakhir yaitu di frame 80. Saya insert keyframe, kemudian kembali tampilkan panel action. Di sini tambahkan action script yang akan langsung memanggil, pertama adalah file main menu. Jadi di sini perintahnya langsung ya, karena tidak melalui button. Jadi perintah langsung. Load movie 6 ini memanggil file menu, menu.svf. Kemudian di sini levelnya 1. Lalu di bawahnya masih dengan load movie 6 juga. Di sini memanggil file kontrol halaman yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, ini saya beri nama filenya control.svf. Kemudian ini levelnya saya gunakan di level 4. Nah, ini adalah tambahan action script yang diletakkan di akhir frame pada animasi loading. Oke, kalau sudah, nanti di save, kemudian lakukan test movie. Nah, ini sudah langsung nyambung ke halaman main menu. Akan tetapi di sini masih berulang-ulang ya, karena nanti file yang akan menjalankan langsung dari awal itu bukan file loading ini ya, bukan animasi loading ini, tetapi nanti kita buatkan file start namanya. Nah, jadi biarkan saja seperti ini. Selanjutnya adalah animasi yang muncul paling awal ya. Ini adalah animasi yang berjalan pertama kali, setelah itu disusul dengan animasi loading yang langsung menuju ke halaman main menu. Nah, begitu urutannya nanti. Nah, di sini juga menerapkan teknik twinning ya. Lebih banyak teknik classic twin dan shift twin. Jadi dari awal ini muncul garis membentuk kotak, ini menerapkan teknik shift twin. Jadi yang backgroundnya warna hijau ini shift twin. Kemudian ada frame by frame. Nah, kotak berputar ini frame by frame. Lalu ada fill color warna biru. Ini shift twin. Kemudian muncul huruf W ini classic twin, lalu gabungan classic twin dan shift twin. Nah, logo membuka, ceritanya ini membuka buku ya. Nah, itu membuka dokumen. Nah, kemudian muncul teks, ini classic twin dan shift twin. Dan kemudian logo menghilang ke atas beserta teks. Nah, itu juga classic twin dan shift twin. Di sini juga saya tidak membahas bagaimana prosesnya dari awal. Silahkan simak pada video saya sebelumnya yang berjudul Tutorial Animasi Intro Motion Graphic. Nah, silahkan lihat di sana bagaimana proses pembuatannya dari awal. Sama juga seperti pada animasi loading, di sini saya akan menambahkan layer action yang akan saya letakkan di bagian atas. Jadi, buat layer baru, saya beri nama action. Nah, ini semua di bagian animasi opening itu menerapkan action frame, action yang diletakkan pada frame. Pada frame akhir,
Nah, di sini di frame 120 ya. Saya menghabiskan 120 frame. Saya insert keyframe, kemudian tampilkan panel action. Di sini juga sama. Dari animasi logo ini menuju ke animasi loading, menampilkan animasi loading. Jadi di sini memanggil file animasi loading, load movie num. Nah, di sini nama filenya adalah loading.swf. Untuk levelnya saya gunakan angka 1. Nah, ini tambahan action script di bagian animasi yang pertama, animasi opening yang pertama, yaitu load movie num loading.swf dengan angka level 1. Kalau sudah, silahkan di save dan kemudian test movie. Nah, nyambung ke animasi loading dan langsung menuju ke bagian halaman menu. Nah, ini juga sama seperti animasi loading, ini masih terus berjalan berulang-ulang. Nah, biarkan saja seperti ini, karena nanti yang akan dijalankan pertama kali bukanlah file animasi ini ya. Ini saya beri nama intro. Ya, jadi biar tidak bingung nanti. Dari file intro masuk ke animasi loading, masuk ke halaman main menu. Oke, sampai di sini biarkan saja dulu, nanti akan kita bahas pada bagian finishing project. Nah, berikutnya kita ke bagian ending. Nah, di bagian ending ini ada animasi yang sama dengan bagian opening tadi. Jadi konsepnya masih mirip ya, hanya saja di sini saya buat awalnya berbeda seperti itu. Jadi muncul kotak, ini masih menerapkan teknik twinning, ya, gabungan klasik twin dan shape twin. Nah, muncul kotak, kemudian fill color, lalu muncul huruf, kemudian membuka dokumen, muncul teks, dan lalu menghilang ke atas. Nah, jadi konsepnya masih hampir-hampir sama. Hanya saja di awalnya berbeda ya. Di sini tidak ada bentuk kotak yang berputar. Lalu kemudian saya tambahkan layer action di bagian atas. New layer, saya beri juga nama layernya action. Dan di sini pada frame akhir, karena ini ending, jadi tidak lagi memanggil file apapun. Nah, ini menutup aplikasi. Pada frame terakhir di sini saya buat keyframe, lalu kemudian action script-nya masih di kategori browser network juga, tetapi bukan load movie num karena tidak memanggil file. Di sini menggunakan fs command. Nah, fs command kemudian perintahnya adalah quit. Nah, quit lalu koma parameternya true. Nah, ini adalah perintah untuk menutup aplikasi ya, menutup tampilan. Nah, begitu playhead berakhir di frame 91 ya di sini. Nanti langsung close program. Oke, silakan disimpan. Di sini saya save dengan nama ending. Kemudian lakukan test movie. Oke, di sini tidak langsung close program karena kita masih menjalankannya di dalam ruang lingkup aplikasi Flash. Jadi ini masih test movie yang sifatnya hanya testing ya. Untuk menguji action script yang menggunakan fs command, nah kita harus menjalankan file yang kita harus menjalankan langsung file SWF-nya. Nah, ini file ending ya. Saya jalankan. Begitu animasi selesai, nanti akan langsung close seperti itu. Nah, sama dengan animasi yang di awal tadi, jadi saya tidak membahas bagaimana proses membuatnya. Silahkan bisa menyimak pada video saya yang berjudul Tutorial Membuat Bagian Ending Media Interaktif.
Nah, sampai di sini bagian animasi sudah selesai. Nanti silahkan bisa dikembangkan lebih jauh lagi kreativitas dalam membuat animasinya agar tampak lebih menarik. Nah, jadi intinya bagaimana caranya agar interaktivitas setiap halaman itu bisa terlihat lebih menarik. Sehingga nanti user tidak akan terasa bosan dalam mengeksplor aplikasi yang kita buat. Oke, terima kasih sudah menyimak tutorial saya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.